Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thorik Asrori dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab elektrokimia pada part pertama. Pada bab ini, saya membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian elektrokimia, lalu sel elektrokimia, lalu komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, ada sel Volta atau galvanik, dan juga notasi sel. Yang pertama, pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Elektroda terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Metode elektrokimia adalah metode yang didasarkan pada reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Contohnya dari Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Lalu ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contohnya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E. Lalu ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Jadi, pemanfaatan sel elektrokimia banyak digunakan untuk menghasilkan teknologi terbarukan, sel elektrolisis dan sel Volta. Sel elektrokimia ini menjadi tempat berlangsungnya reaksi kimia sehingga menghasilkan arus listrik atau tempat berlangsungnya reaksi kimia karena pengaruh adanya arus listrik. Lalu, reaksi kimia yang terjadi di sel elektrokimia adalah reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Dan juga sel elektrokimia ini terdiri atas sel Volta dan sel elektrolisis. Sebuah sel elektrokimia selalu terdiri dari, yaitu yang pertama ada anoda, yaitu elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Dan juga itu ada katoda, yaitu elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Dan juga ada larutan elektrolit, yaitu sebagai penghantar elektron. Lalu ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel Volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Dari gambar sel elektrolisis ini dapat dijelaskan pada gambar tersebut katoda dihubungkan dengan kutub negatif, sedangkan anoda dihubungkan dengan kutub positif. Dari sumber listrik, elektron akan mengalir dari katoda menuju larutan elektrolit. Ion positif akan mengalami reduksi pada katoda, sementara itu ion negatif dari larutan elektrolit akan ditarik menuju anoda dan mengalami oksidasi anoda. Lalu reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis yaitu pada katoda, misalnya dalam Na+ ditambah E- menjadi Na, terjadi suatu endapan. Lalu pada anoda dengan 2Cl- menjadi plus Cl2 ditambah E-, sehingga total reaksinya menjadi 2NaCl menjadi 2Na ditambah Cl2. Lalu ada beberapa aplikasi dalam sel elektrolisis, yaitu untuk pembuatan beberapa bahan kimia, lalu ada pemurnian logam, dan juga ada penyepuhan logam.
Setelah itu ada hukum Faraday. Hukum Faraday yang pertama yaitu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Dapat disimpulkan, massa zat sama dengan muatan listrik dalam elektron, atau W sama dengan Q. Jadi, dengan Q menunjukkan besarnya muatan listrik di suatu titik di kawat, jika arus listrik 1 ampere melewatinya selama T detik, secara matematis Q sama dengan I dikali T, dengan I sama dengan arus listrik, ampere, dan T sama dengan waktu, detik, sehingga W sama dengan I dikali T. Lalu ada hukum Faraday 2. Dengan massa yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat, jadi massa zat sama dengan massa ekuivalen zat, yaitu W sama dengan M dikali E. Massa ekuivalen zat adalah massa atom relatif atau AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau muatan ionnya, sehingga Me sama dengan AR per bilox atau muatan ion. Dari hukum Faraday ini kita akan memberikan contoh, yaitu dari tembaga atau Cu mempunyai AR sebesar 63,5. Berapakah massa ekuivalen untuk reaksi tersebut? Jadi dari Cu2+ ditambah 2-emin menjadi Cu. Jadi pada reaksi di atas perubahan bilangan oksidasinya adalah +2. Jadi massa ekuivalen Cu adalah AR per bilox, yaitu 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Lalu setelah itu ada sel volta atau galvani. Sel volta atau sel galvani merupakan sebuah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah ke dalam energi listrik. Misalkan dalam Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Jadi logam Zn teroksidasi menjadi Zn2+, sedangkan pada sel Cu terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Jadi selama pemakaian sel volta, massa logam Zn akan berkurang, sedangkan logam Cu menjadi bertambah. Lalu dari Zn menjadi Zn2+ ditambah 2-emin itu merupakan anoda, dan juga Cu2+ ditambah 2-emin menjadi Cu merupakan katoda. Dari sel volta atau galvani ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sel volta primer, ada sel volta sekunder, dan juga ada sel volta bahan bakar. Selebihnya bisa dibaca oleh teman-teman dalam slide ini. Lalu susunan sel volta secara umum tersusun dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada anoda. Anoda adalah elektroda, sebuah tempat terjadinya suatu reaksi oksidasi. Lalu ada katoda, yaitu elektroda, sebuah tempat terjadinya proses reaksi reduksi. Dan juga ada elektrolit, yaitu zat yang bisa menghantarkan listrik. Lalu ada rangkaian luar, yaitu sebuah kawat konduktor yang menghubungkan anoda pada katoda. Dan juga ada jembatan garam, yaitu sebuah rangkaian dalam yang terdiri dari sebuah larutan garam. Jembatan garam inilah yang membuat adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda. Begitupun sebaliknya, sehingga terbentuk ke dalam rangkaian listrik tertutup. Sekarang yaitu ada notasi sel. Dalam penulisan pada notasi sel volta menurut konvensi IUPAC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada notasi sel terdiri dari suatu anoda dan katoda. Dan juga yang kedua itu ada tanda 2 garis, yaitu jembatan garam untuk memisahkan sebuah fase berbeda. Lalu ada tanda 1 garis, yaitu batas fase untuk memisahkan suatu fase berbeda.
Lalu ada tanda koma, dipakai untuk memisahkan spesi-spesi pada fase yang sama. Lalu elektroda anoda terletak di bagian paling kiri dan elektroda katoda di bagian paling kanan. Lalu elektrolit inert tidak ditulis. Aturan penulisan selnya sebagai berikut. Misalkan dalam Zn dan juga ada Zn2+ dan Cu2+ dan Cu, di tengah-tengah itu terdapat ada dua garis yang merupakan itu jembatan garam. Dan juga ada satu garis di antara Zn dan Zn2+ dan juga Cu2+ dan Cu itu merupakan beda fase. Dan Zn dan Zn2+ itu merupakan anoda dan Cu2+ dan Cu itu merupakan katoda. Berikut ini merupakan contoh dalam penulisan notasi sel. Jadi berikut ini adalah data potensial reduksi logam Fe dan Cu. Cu2+ ditambah 2E sama dengan menjadi Cu dengan E sama dengan plus 0,68 V. Dan juga ada Fe2+ ditambah 2E menjadi Fe dengan E sama dengan min 0,44 V. Karena potensial reduksi Cu lebih positif, maka Cu bertindak sebagai katoda, sedangkan Fe bertindak sebagai anoda. Logam Cu dan Fe dihubungkan melalui kontak metalik seperti kabel. Kemudian, logam Cu dan Fe masing-masing dimasukkan di dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam untuk menjaga kesetimbangan ion pada kedua sisi. Jadi reaksi sel yang terjadi yaitu dari reaksi anodanya yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E dengan E sama dengan plus 0,44 V. Dan reaksi katodanya yaitu Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu dengan E sama dengan plus 0,68 V. Dan reaksi selnya menjadi yaitu Cu2+ ditambah Fe menjadi Fe2+ tambah Cu dengan E sama dengan plus 1,22 V. Sehingga penulisan pada notasi sel ini menjadi Fe dan Fe2+ terjadi pada anoda, dan juga dari Cu2+ dan Cu ini katoda, dengan di tengah-tengahnya disisipi jembatan garam, dan juga di setiap Fe dan Fe2+ dan Cu2+ dan Cu itu terdapat satu garis yang merupakan beda fase itu. Jadi sekian dari saya. Apabila masih ada yang salah atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.